Well, aku sih nggak munafik ya. Ini ya aku apa adanya. Nggak ada yang aku tutup-tutupin kok. Mending gue dibilang anak nakal daripada jadi orang munafik. Di depannya aja kelihatan baik, padahal kelakuan sebenarnya lebih busuk lagi. Disclaimer, monolog ini dibuat bukan untuk menghakimi siapapun dalam bentuk apapun. Jika memang terdapat kesamaan situasi dalam contoh yang diberikan, itu bukan merupakan sebuah kesengajaan. Karena tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari dosa, dan setiap orang yang berdosa memiliki kesempatan yang sama untuk bertaubat dan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, aku mulai monolog ini dengan membahas salah satu fenomena yang mungkin udah cukup lama ada dan semakin kesini malah semakin kesana. Bahkan semakin merambah ke anak-anak kecil yang notabene di bawah umur, yaitu pamer maksiat. Berapa kali coba dalam sehari algoritma Instagram and YouTube membawa kita ke sebuah postingan yang isinya beberapa hal ini. Public figure atau bahkan mungkin juga bukan, yang kita tahu dengan pasti bahwa mereka ini beragama Islam. Baik melalui nama akun maupun penampilan, maksudnya berhijab gitu ya. Yang dengan terang-terangan minum khamar atau minum minuman beralkohol. Atau yang anak sekarang sebut dengan istilah couple goals, yang mostly adalah pasangan yang belum menikah dan mereka staycation, liburan ke luar negeri berdua, atau bahkan peluk-pelukan dan gendong-gendongan. Intinya adalah melakukan sesuatu yang Allah larang dan di-share ke publik sebagai sesuatu yang membanggakan. Pasti cukup sering kan? Nah, yang menarik adalah ketika ada netizen atau follower yang bertanya, Loh kak, kan agamanya Islam. Kok minum alkohol kak? atau Kok peluk-pelukan gitu kan bukan mahram kak? respon yang paling sering mereka berikan adalah, Well, aku sih nggak munafik ya. Ini ya aku apa adanya. Nggak ada yang aku tutup-tutupin kok. Mending gue dibilang anak nakal daripada jadi orang munafik. Di depannya aja kelihatan baik, padahal kelakuan sebenarnya lebih busuk lagi. ini nih yang menurut aku cukup menarik. Walaupun aku nggak pernah setuju sama respon ini, karena aku ngerasa ada yang salah, tapi aku nggak pernah bisa nemu salahnya tuh di mana. Sampai akhirnya Allah mudahkan aku untuk pelan-pelan belajar dan sampailah pada satu titik di mana kalimat tadi tuh jadi jelas terang benderang buat aku, alhamdulillah. Penjelasan ini berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang aku pelajari selama ini ya. And mind you, aku masih sangat fakir ilmu. Jadi please do some more search. Pernah dengar istilah mujahirin nggak? Beberapa hari yang lalu aku juga udah sempat share di Insta Stories and WhatsApp status tentang ini. Dan bahkan ada potongan kajian 1 menit oleh Ustadz Lutfi Abdul Jabbar Hafizahullah Ta'ala. Mujahirin ya, bukan muhajirin. Kalau muhajirin mah masjid SMP ku dulu di Surabaya. Jadi jangan sampai ketukar. Mujahirin adalah orang-orang yang secara terang-terangan berbuat dosa. Gimana maksudnya Nya? Oke, coba kita simak hadis berikut ini. Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya. Padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Yang mana ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari, Robnya telah menutupi perbuatannya itu. Tetapi pada pagi harinya, dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari, nomor 6069, dan hadis riwayat Muslim, nomor 2990. Ketika seseorang melakukan maksiat, lalu maksiat itu di-share ke media sosial, sehingga ratusan atau bahkan jutaan orang lihat dan tahu, itu juga termasuk mujahirin. Atau dengan skala yang lebih kecil misalnya. Kemarin malam seseorang berzina,
Lalu keesokan harinya dengan bangga dan entengnya dia menceritakan ke rekan kerja di kantor atau teman-temannya tentang peristiwa tersebut. Itu juga termasuk mujahirin. Kembali ke statement tadi, di kalimat kedua tentang munafik. Ketika ada orang yang berbuat dosa tapi tidak di-share ke khalayak ramai, tidak diceritakan ke orang lain yang secara notabene tidak ada di situ pada saat maksiat atau dosa itu terjadi, belum tentu loh dia itu orang yang munafik. Kalau alasan dia tidak melakukan itu semua karena dia merasa malu, sungkan, nggak pengen perbuatannya dicontoh banyak orang, dan karena tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya melanggar syariat Islam, ya dia bukan orang yang munafik. Itu tandanya dia masih punya malu. Tapi kalau alasan dia tidak melakukan semua itu karena ingin dilihat sebagai orang yang alim, tanpa ada rasa bersalah atas dosa yang dia lakukan, nah ini adalah munafik. Jadi kalau pas berbuat maksiat mending sembunyi-sembunyi aja gitunya. Nggak ada yang mending ya guys ya, sama-sama berdosa karena telah bermaksiat. Tapi yang satu dapat tambahan dosa karena telah memamerkan maksiatnya. Ini baru double loh. Dan bisa banget jadi triple, quadruple, dan seterusnya. Kalau sampai ada orang yang jadi terinspirasi melakukan maksiat yang sama karena merasa itu cool atau keren gitu. Jadi deh dosa jariah sampai bila-bila masa. Nah, respon lainnya yang cukup menarik kalau ada orang atau netizen yang komen, Kak, itu kan dosa. bakal dijawab sama dia. Ya elah, nggak usah ngurusin dosa orang deh. Urusin aja diri lo sendiri sana. Nah, yang bikin cukup menarik adalah Allah tuh ternyata punya loh jawaban dari respon ini. Coba kita lihat hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling Allah benci adalah seseorang menasehati temannya, bertakwalah kepada Allah. Namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 2598. Puff, mind blowing gak? Padahal niat orang yang ngasih tahu itu sebenarnya baik. Mungkin dia mengira bahwa orang yang memposting maksiat ini bisa jadi belum tahu kalau itu adalah sesuatu yang berdosa. Ya kan? Bukan mau kepo, bukan mau nyampurin urusan orang, bener-bener cuma mau ngingetin doang. Tapi kalau dilihat dari responnya yang kayak gitu sih biasanya sebenarnya mereka udah tahu, tapi emang pada masih denial aja. Padahal nih ya, sebagai seorang muslim, kita kan gak boleh diem aja ketika melihat maksiat di depan mata. Setidaknya kita ngingetin lah. Tapi tentunya dengan kalimat yang baik ya, bukan sembarang asal hentam aja. I understand the struggle kok. Di tengah zaman yang serba digital ini, yang semua hal tinggal di ujung jari, godaan untuk gak posting semua yang kita lakukan itu emang berat banget. Dan tanpa kita sadari, banyak dari postingan kita itu yang ternyata masuk dalam kategori mengumbar maksiat. Yang masih pacaran atau TTM atau apapun istilahnya itu, susah banget untuk nggak share kemesraan di media sosial. Apalagi dengan segala my boyfriend trends yang ada. Iya, tahu, yang di-share emang bukan yang peluk-pelukan atau skinship. Tapi kembali ke hukum asal pacaran dalam Islam tuh apa? Nah, itu. The struggles are also real buat yang masih single ataupun yang udah menikah dan masih pengen party-party senoparty. Susah banget emang buat nggak bikin instastory minum-minum gitu karena kan mumpung lagi pada ngumpul, mau making memories atau apalah itu alasannya ya. Atau makan makanan yang haram dibuat lucu-lucuan gitu, ada kan, dibuat konten juga misalnya. Dan sayang banget rasanya kalau nggak diabadikan ke media sosial. Belum lagi mungkin peer pressure yang bilang, Ya elah, udah makan aja. Lu juga udah sering minum sama Zina kan. Hajar aja lah, nggak usah muna. sadar nggak sih kenapa itu semua rasanya kayak membanggakan, bikin happy, terus seru aja gitu. Tidak lain dan tidak bukan karena tipu daya iblis. Asli deh ya,
Iblis tuh emang jenius banget kalau mengkamuflase dosa. Makanya dibilang mujahir itu mematikan hati. Sering memamerkan dosa atau maksiat itu mematikan hati. Karena in the end of the day kita bakal ngerasa biasa aja sama itu semua. B aja ini mah. My medsos, my rules. I post what makes me happy, I post what I want, bahkan kadang I post what they like most. Karena seiring dengan semakin banyaknya pujian dari netizen tentang couple goals, banyaknya pujian dari orang-orang sekeliling tentang kehidupan pertemanan yang asik, anti munafik-munafik club, semakin mati rasa kita dari perasaan bersalah karena telah bermaksiat pada Allah. Well, what I'm trying to say is, kita semua pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Kita semua mungkin pernah memamerkan 1 atau 2 dosa-dosa kita di media sosial, atau dengan bangga menceritakan maksiat yang kita lakukan pada orang banyak karena kefakiran kita dan ketidaktahuan kita tentang ilmu agama. Tapi setelah selesai mendengar monolog ini, setelah mengkaji lebih dalam tentang agama kita yang sungguh luar biasa indah ini, aku berharap sudah tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memulai mengubah sesuatu dalam hidup ini. Kalau dirasa masih sangat sulit sekali untuk langsung meninggalkan semua maksiat itu, setidaknya akan lebih mudah untuk tidak mengeluarkan energi ekstra mendokumentasikan dan membagikan yang di media sosial kan. Untuk kita yang pernah membanggakan dosa-dosa yang mungkin telah Allah tutupi sebelumnya, detik ini selagi kita masih bernafas, selagi nyawa masih belum sampai di kerongkongan, itu berarti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim masih memberi kita kesempatan dengan kasih sayangnya untuk segera bertaubat dan meminta maaf atas semua yang pernah kita lakukan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan ampunannya.